kalau kita perhatikan saat ini justru dalam kondisi resesi yang laku itu ada dua, dokter psikolog sama dukun, saudara. Dokter psikolog sama apa? Dukun. Karena banyak orang stres datang ke psikolog. Nah, yang kedua, kalau tidak ke psikolog datang ke dukun. Karena apa? Berpikir itu jalan keluar. Tapi ke dukun itu salah, setan ketemu setan jadilah reoni. Ada jalan yang dikira lurus, ujungnya adalah maut. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan tahun-tahun ini, ke depan ini secara makro dan makroekonomi, ya, bahwa 5 tahun ke depan ini akan jadi inflasi. Jadi yang kalangan atas itu stay, posisi kalangan atas itu aman, menengah ke bawah itu berat. Nah, jadi posisi kalangan atas itu posisi aman, karena sudah ada namanya cadangan. Tapi menengah ke bawah banyak yang bangkrut, susah, bermasalah, atau hanya sekedar bertahan. Ya. Untuk bertahan itu perlu cara. Nah, cara untuk bertahan perlu saudara tahu, usahakan saudara jangan utang bank. Karena kalau utang bank dalam posisi perputaran ekonomi seperti ini itu berat. Karena bunga bank itu terus akan berjalan. Dan yang kedua, dan signal untuk kenaikan suku bunga itu ada. Jadi saudara, sebisa mungkin dalam kondisi apapun, saudara tidak utang bank. Untuk sementara waktu ini, itu pendapat saya. Yang setuju angkat tangan, saudara. Kenapa? Ingat saudara, posisi saat ini, kalau menurut saya adalah stuck. Artinya, daya beli masyarakat turun, tapi inflasi apa-apa naik. Ya ini yang menurut saya, ini pendapat saya, justru ini yang berbahaya. Nah, kenapa? Kalau daya beli masyarakat turun, tidak terjadi inflasi, itu masih kondisi lumayan aman. Tetapi kalau stuck, udah berhenti, daya beli masyarakat turun, tapi inflasi, ini yang berbahaya. Jadi kita ini harus berdoa untuk bangsa dan negara, supaya negara kita ini dipulihkan Tuhan. Negara kita, saudara, karena prediksi analisa saya secara feeling saya secara ekonomi, pandangan saya, bahwa tahun ini itu berat. Tahun depan itu baru kita akan namanya kalau bayi itu baru merangkak. Makanya saya memberitahu bahwa tahun 2023 adalah setitik terang. Artinya setitik terang ini kita semua kembali belajar hidup normal. Tahun ini saya beritahu belajar normal. Dari tahun lalu saya sudah memberitahu pada saudara tentang corona. Dan sekarang semua sudah adaptasi semua. Betul? Betul? Nah, tahun depan itu adalah kita semua akan belajar kembali normal. Itu artinya setitik terang datang tahun 2023. Nah, disitulah akan terjadi inflasi dan yang dikhawatirkan menjadi stagflasi, stuck berhenti. Tapi inflasi, ini yang akan berbahaya dalam jangka, karena ada kondisi 2023, 2024 Pilpres, ada namanya ekonomi, ada namanya politik, ada namanya banyak sekali hal yang kadang tidak bisa diprediksi. Tapi saya percaya bahwa Tuhan memelihara kita di tengah-tengah masa susah ini. Nah, makanya saya memberitahu pada saudara, dari tahun 2020 supaya berkebun semua. Supaya apa saudara? Kita perhatiin, harga-harga pangan udah pada naik. Betul? Harga-harga pangan sudah apa saudara? Harga-harga pangan sudah pada naik. Nah, kalau harga-harga pangan sudah pada naik, ingat saudara, kita semua harus siap untuk menghadapinya. Dan saya berharap satu hal, kalau Temanggung ini menurut Pak Daud gimana? Kalau Temanggung ini dampak inflasi itu tidak terlalu berat dan susah. Karena apa?
di sini kan adem ayem. Apa saudara? Tidak terlalu banyak keinginan. Mallnya bisa dihitung, betul? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Kalau belum ada mall itu kan lebih aman. Keinginan tidak terlalu banyak. Maksimal minum kopi, betul? 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 Maksimal minum apa? Minum kopi. Jadi untuk inflasi, untuk Temanggung ini gimana? Tidak terasa, berat. Semua akan dijalani dengan aman, stay, biasa aja. Kenapa? Karena tidak ada mall. Jadi tidak terlalu banyak keinginan. Hanya sekedar makan dan hidup. Betul? Betul? Nah, yang berat itu di kota besar. Kayak Jakarta, Surabaya. Karena banyak mall. Kayak Semarang, Solo. Kenapa? Banyak keinginan. Justru karena terlalu banyak keinginan, itulah yang membuat puyeng, pusing. Nah sebenarnya ya, ini pengalaman hidup kita ya. Kalau kita ini mau apa adanya hidup ini, saya percaya uang 10.000 rupiah bisa hidup dalam satu hari. Asal mau menikmati aja. Pertama, beli beras ya setengah kilo kan berapa, betul? Saya itu bayem, udah cukup, betul? 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 Asal mau nerima wae, betul? Betul? Nah yang kendalanya itu kita ini sudah terlalu dimanjakan dengan makanan-makanan junk food dan lain-lainnya, betul? Jadi sebenarnya kalau pendapat saya secara pribadi, jadi nanti yang inflasi ini pengaruhnya yang besar, justru di kota-kota besar yang banyak mall. Karena apa? Banyak keinginan. Dan yang kedua, yang banyak megang kartu kredit. Karena banyak keinginan, gesek terus bulan depan puyeng sing bayar. Siapa yang setuju angkat tangan? Nah itu pelaku dah. Nah makanya saya tuh hanya ada ATM saja. Jadi kalau kita mengalami kondisi resesi ekonomi seperti ini, yaitu kita belajar bersyukur mencukupi apa adanya. Nah kalau saya ini terus terang ya, hidup saya ini dikatakan itu apa adanya itu ngirit. Kenapa ngirit? Bayangkan, celana ini saja, ini umurnya sudah 20 tahun. Jadi kan 20 tahun baru beli satu kan gitu. Nah untungnya 20 tahun yang lalu saya beli bukan hanya satu. Beli ada 10, ada 15 ada. Jadi sampai sekarang masih utuh semua. Nah sebelum sekarang ada model robek-robek, ini udah robek duluan. Jadi bukan robek karena di model, tapi karena sudah 20 tahun. Asli robek beneran. Sampai ini kan lihat ini, semua sampai gini semua. Dedel duel. Udah tambalan. Kenapa? Jadi yang justru inflasi ini yang berat, itu karena orang-orang yang banyak keinginan. Kalau keinginan tidak terlalu banyak, cukup sekedar makan saja, amanlah. Asal makan telo, makan tales. Saya sampai sekarang makannya telo sama tales, saudara. Saya kalau malam itu makannya tales, telo, singkong, gitu aja. Jadi pengaruh gimana ya enggak terlalu, saudara. Nah justru orang yang berat itu adalah orang yang terlalu banyak keinginan. Makanya Alkitab berkata, keinginan daging itu harus dimatikan. Betul? 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 Nah, dan ingat, tantangan gereja sekarang itu ada. Tantangan gereja sekarang itu adalah yang datang ke gereja sama yang online, banyak yang online. Nah, padahal kalau kita kebaktian di gereja,
Itu ada namanya perkumpulan, ada persekutuan, ada silaturahmi, ada saling pengenalan. Betul? Betul? Nah, tapi nanti ke depannya akan banyak yang online. Nah, kendalanya online itu ada, saudara. Jemaat yang datang ke gereja aja banyak yang pelit, apalagi online. Betul? Betul? Nah, itu akan terpengaruh semua. Nanti banyak gereja online. Itu dampaknya pasti ada. Jadi gereja online itu ada. Nanti yang offline ada. Tapi yang jelas satu. Kita tidak bisa merubah dalam kembali ke masa lalu itu tidak bisa. Tapi kita harus bisa bagaimana cara merubah untuk ke depan. Betul? Bagaimana supaya hidup kita tambah baik. Jadi saran saya untuk saudara, ingat kita tahun ini akan mengalami inflasi selama 5 tahun. Dan tahun ini stuck, artinya berhenti. Jelas? Daya beli masyarakat turun tapi harga-harga naik. Dan ini akan kita hadapi. Nah, waktu kita menghadapinya bagaimana caranya? Jangan terlalu banyak keinginan. Siapa yang setuju angkat tangan? Betul? 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 Terutama wanita-wanita, ibu-ibu yang suka ke mal-mal, ingat saudara, hati-hati, jangan terlalu banyak apa? Keinginan. Nah, karena kalau saya terus terang gaya hidup saya kan simple, saudara. Saya ini makan apa saja bisa. Kalau ditanya Pak Daud sudah pernah makan apa? Kadal sudah pernah, belalang sudah pernah, jangkrik sudah pernah, rayap sudah pernah, kirek guguk sering. Maaf Pak Petrus, kirek guguk sering. Nah, kucing pernah, saya makan kucing juga pernah, monyet yes pernah. Karena saya, kalau dalam konsep hidup saya tentang makanan, yang penting itu satu, kita bisa menikmati kondisi apapun. Karena apapun yang kita makan, keluarnya sama, betul? 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 Keluarnya apa saudara? Sama. Jadi kalau saya itu, nah kebetulan saya ini boleh curhat ya Pak Petrus ya. Aku tuh enggak seneng roti. Tapi setiap kali khotbah dibawain roti. Lah aku kan menonton roti. Karena kebetulan saya ini dari dulu itu memang diprogram untuk menghindari hal seperti itu gitu loh. Saya makan roti bisa, tapi saya enggak suka gitu loh. Nah, kendalanya setiap kali saya khotbah kemanapun dibawain roti, suruh bawa roti. Nah akhirnya saya taruh di kamar hanya ngeliat aja. Ujung-ujungnya dikasih pembantu. Kenapa? Nah artinya gini ya, satu hal, saya belajar satu hal. Kita ini kalau dikasih orang, jangan asal terima saja. Kalau itu tidak menjadi berkat untuk kita. Betul? 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 Makanya tadi berapa yang lalu ada orang waktu saya ada di Jakarta, Pak Daud, saya diajak makan, minum, dibawain roti. Saya kesel saudara, kenapa? Karena setiap kali datang saya dibawain roti terus sama dia. Lah sedangkan saya kan tidak makan roti. Dan repotnya saya bawain terus. Kan capek di mobil. Saya ngomong sama dia, Bu, tolong dengerin saya, jangan kasih saya roti. Loh kenapa Pak Daud? Saya enggak suka roti, tapi ibu bawain saya roti terus, itu ngerepotin saya bawa di mobil. Langsung dia gitu, loh kenapa Pak Daud enggak ngomong dari dulu? Lah karena sudah mumet aku ngomong. Karena sudah 3 tahun, 4 tahun ketemu dibawain roti terus. Nah setelah itu saya ngomong sama dia,
Lah kalau Pak Daud sukanya apa? Kopi. Oke gitu. Saya itu kopi oke gitu. Oh iya ya, kenapa Pak Daud enggak ngomong dari dulu? Ya teh gitu Bu. Nah kalau ngei, jadi gini loh, kalau saudara memberi seseorang itu hadiah, lihat orangnya suka apa, betul? Misalnya gini, dikasih makan manis, hadiah manis terus, padahal dia sakit diabetes. Itu kan kasihan yang dikasih, hanya nonton terus. Betul? Betul? Nah, saya tidak ada diabetes, saya tidak ada penyakit gula. Memang dari kecil saya itu hidupnya, itu saya menghindari hal-hal yang berbau manis. Nah, jadi saya itu manis-manis itu kurang lah. Nah, jadi saudara, pertama, gimana kita untuk bertahan? Pertama, jangan terlalu banyak keinginan. Setuju? Setuju? Yang kedua, bertahan dengan hidup apa adanya. Belajar hidup susah. Kok hidup susah gimana? Ingat, kita tidak bisa senang terus dalam hidup kita. Ada waktunya kita ada susah. Nah, kita harus belajar hidup susah untuk bertahan. Supaya kita ada tahan mentalnya di situ. Yang ketiga, ini pesan saya. Belajar disiplin untuk makanan dan pola hidup. Apa saudara? Disiplin apa saudara? Makanan, pola hidup. Nah, ini saya beritahu. Satu kali saya dicek, karena pola hidup saya sempat kacau. Karena terlalu banyak kesibukan, ada pelayanan, begini. Nah, jemaat itu kan sering ngejak makan terus. Dan makannya enak terus. Dan kedua, setelah makan enak terus, yang kedua ada lagi saudara. Setiap kali saya pagi, itu dijemput pelayanan. Berangkat pagi, pulang malam. Itu trigisit saya sempat 600. Sempat berapa? 600. Kolesterol itu 240. Tinggi semua. 600, kolesterol 240. Pokoknya semua naik semua. Nah, jadi zaman corona ini ada gunanya juga saudara. Begitu saya lihat cek darah 600, trigisit ini banyak panik. Nah, waktu itu saya dikasih tahu omong-omong sama kawan saya mulai sadar. Wah ini Alkitab aja berkata, jangan mati sebelum waktunya, betul? Betul? Jangan mati sebelum apa? Waktunya. Orang kalau mau bunuh orang dengan cara enak tuh ada. Kasih aja durian sama kambing, 1 minggu pasti mati, betul lah. Betul? Kalau tidak percaya coba wae. Makan mati dengan nikmat, betul? Nah, akhirnya saya gini. Wah, ini harus saya robah kembali ke hidup saya zaman dulu. Yang bisa merubah hidup kita adalah diri kita sendiri. Saya ambil keputusan pertama, jadi mulai kurangin yang namanya sancam-sancam. Jadi mulai olahraga lagi. Saya sejak tahun 2020 itu saya mulai coba terus kembali seperti latihan awal, jalan kaki 3-4 kilo setiap hari. Nah, 3-4 kilo setiap hari, kan harusnya kan itu standarnya 8 kilo. 8 kilo sampai 10 kilo. Jadi kalau kita mau ini benar, mau penugasan benar-benar itu harus 8 kilo.
Jadi daya tahan tubuh apa itu udah kuat gitu. Nah, tapi saya mengawalinya dulu. Yang penting itu kita mau merubah aja. Saya mulai jalan kaki 3-4 kilo setiap hari, sit up, latihan khusus itu udah terus. Nah 2020 sampai 2022 itu saya kaget, saya tuh turun enggak banyak loh Dara, 6 kilo Dara. 6 kilo saya turun 6 kilo dari 66 lebih Dara, turun, saat saya cek semua normal. Waktu itu kan saya disuruh minum obat inilah, lipati pentalah, obat ini, udah. Wah ini obatnya ada dampaknya kan gitu Dara. Saya langsung merubah cara hidup, pola hidup, kembali seperti waktu saya latihan zaman dulu. Langsung semuanya kembali normal. Jadi sebenarnya saran saya pada saudara yang baru bergumul untuk masalah trigliserid, masalah sancam, saran saya sebisa mungkin jangan minum obat. Jadi kembali kita hidup sehat dengan alam aja. Saya setiap pagi mulai makan kayak zaman dulu. Saya zaman dulu kan makannya ini saudara, pagi itu telur, saudara. Telur 2 sama nasi putih. Dulu, saudara. Waktu setelah saya bertobat, pagi, waduh, koyor, saudara. Nah, udah robah semua. Nah, ini juga ini. Ini pola hidup saya setiap hari ya. Karena tuh saya dilatih sejak kecil usia SD. Saudara. Tapi begitu saya bertobat pelayanan, karena kesibukan, terlalu enak hidup ini setelah pelayanan. Justru setelah pelayanan itu menurut saya hidup paling enak. Saudara. Makan apa aja bisa. Dan jemaat terlalu memanjakan. Nah, memanjakannya gimana? Ngasih makan sing enak-enak. Saudara. Nggak ada yang nggak enak. Dan semua berminyak. Saudara. Nah, saya sadar, wah ini kalau trigliserid 600 ini, jadi apa? Saya kembali ke hidup saya masa dulu. Yaitu apa? Saya itu sejak kecil itu minum kopi. Dan saya kan dijauhin dari gula. Jadi saya itu pagi minum kopi atau minum teh tanpa gula. Habis minum kopi, jalan kaki. 3-4 kilo. Setelah jalan kaki 3-4 kilo, setelah itu baru sit up, olahraga yang lainnya, latihan lainnya. Setelah itu baru saya makan nasi sama telur, sama makan pisang. Dah itu. Siang malam itu makan jambu biji, di jus, setelah itu seledri sama wortel. Setiap hari itu aja. Itu saya lakukan kembali ke hidup saya waktu saya latihan. Enggak minum obat macam-macam, normal. Ya. Prinsipnya satu, kita diciptakan Tuhan itu bergerak. Buktinya kita tidur aja, jantung kita juga bergerak, betul? Betul? Jadi saran saya saudara, selama kita hidup, badan kita harus bergerak. Saya masih ada jalan kaki, masih ada di kebun. Oh, di kebun itu kan ada kebun tempat kita ini ada 2,5 hektar keliling saya jalan itu. Jadi jalan kaki apa semua. Nah, dan saran saya satu, kita harus kembali ke hidup yang sehat, Dara. Ini setuju angkat tangan, Dara. Pak, ini nyambung masalah yang inflasi selama 5 tahun ke depan ini, Pak. Untuk saya mau bertanya, saya ini masih muda, kira-kira bisnis apa yang bagus dan aman dikerjakan selama kondisi inflasi seperti ini? Dalam kondisi seperti inflasi seperti ini, pertama online. Apa saudara? Online maupun setempat bisa. Kedua, jangan berpikir mengembangkan bisnis dulu, tapi memperkuat bisnis dulu. Kalau bisnis kita belum kuat,
gimana mau ngembangin, kan gitu. Sampai kondisi ekonomi membaik. Kondisi apa saudara? Tetapi kalau mau ngembangin, boleh, tapi beli properti, jangan sewa. Karena kalau kita beli berarti investasi. Kalau sewa itu uang hilang. Itu bedanya. Dan yang ketiga, usahakan jangan utang bank. Jadi bertahan dengan apa yang ada. Apa saudara? Bertahan dengan apa saudara? Apa yang ada? Dengan apa yang ada. Karena kadang itu anak muda tergiur ingin bisnis yang lebih maju, lebih cepat dengan utang bank. Ingat, utang bank itu bunga berbunga, saudara. Artinya berbunga-bunga, betul? Betul? Nah, betul? Nah, jadi dalam posisi ini gunakan posisi yang paling aman. Itu kalau prinsip saya dalam bisnis ya. Dan usahakan bertahan. Usahakan apa saudara? Bertahan. Nah, kalau saya ini puji Tuhan, saya baru banyak belajar satu hal. Dalam kondisi apapun kita harus namanya itu bertahan. Dalam 5 tahun ini segala investasi harus real. Harus apa? Harus apa? Real. Jangan investasi yang non real. Kayak trading robot lah. Saya kan udah ngomong tentang trading robot itu tahun 2020 tentang investasi. Kelihatannya saya pernah khotbah di sini ya, tentang investasi harus real dan jangan non real kan gitu ya. Karena apa? Dalam kondisi inflasi dan resesi itu kita harus betul-betul investasi real dan jangan non real. Nah, dan yang kedua harus belajar yang namanya surat perjanjian juga dalam bisnis. Nah, pokoknya intinya real di sini apa? Emas ya ada emasnya, perak ya ada peraknya, kopi ya ada kopinya. Jangan hanya secari kertas. Anda boleh bisnis apapun, investasi apapun, silahkan. Tapi yang harus real dan nyata. Baju ya ada bajunya. Jangan hanya tulisan. Wong yang real aja kadang meleset, apalagi tidak kelihatan, betul enggak? Saya kan pernah dapat cerita sama kawan. Aduh siapa, kawan saya cerita tentang seseorang. Dia pesan ke Cina. Intinya pesan sandal di Cina. Oke. Dikirim sandalnya, harga deal, tapi dikirimnya itu hanya bagian kanannya doang. Jadi dikirim itu hanya bagian kanannya doang. Yang real aja bisa meleset, apalagi non real, betul? Betul? Dikirim itu hanya sandalnya kanannya doang. Lah pakai gimana? Mau enggak mau, pesen bagian kirinya. Supaya kanan kiri. Loh, dalam bisnis ada sesuatu yang tidak terduga. Yang real aja bisa meleset, apalagi yang non real. Siapa yang setuju angkat tangan Anda? Iya, pokoknya dalam bisnis itu nyata. Kalau masalah pelayanan, iman, itu saling percaya. Oke, kalau bisnis tidak bisa. Harus ada waspada. Kalau saling percaya, bablas.